Hello guys, welcome to How Podcast. Dengan saya Haris. Dengan saya Bang. Saya Koko, sepupunya Haris. Statusnya sepupu ya. Status sepupu. Sepupu ya. Jadi narasumber ini. Narasumber. Mumpung ada dimanfaati kan keluarga. Gas terus. Gas ya. Bangku. Eh. Kalau saya udah pasti tahu kan semuanya. Ya. Dari A sampai Z, seluk-beluk udah tahu. Ya. Tapi orang banyak di luar mayoritas nggak ada yang tahu. Bang Koko nih. Bang Koko, panggilan Bang Koko. Ini latar belakangnya apa? Kegiatan sehari-hari ya? Kalau latar belakangnya sekarang Riz di rumah aja Riz. Rumah? Iya. Karena kerja dari rumah kan. Oh karena oh iya juga kerja di rumah ya. Karena gini ya. Kalau hari-hari karena aku kerja di yang kalau yang belum tahu kan kerjanya di bidang kopi kan. Oke. Aku berhubungan sama kopi lah, di industri kopi lah. Sekarang itu di perusahaan ekspor kopi. Ekspor kopi. Jadi jual biji lah ya. Jual biji bahan mentah lah. Bahan mentah. Dikirim ke luar kan. Luar. Bahannya dari Indonesia lah. Indonesia hanya untuk Sumatera atau seluruh Indonesia? Mayoritas kita ambil dari Sumatera. Mayoritas Sumatera. Tapi ini nggak menutup kita ambil dari Toraja, dari Bali, dari Jawa juga. Ya, tergantung kebutuhan si customernya. Jadi Bang Koko di bagian perusahaan ini bagian apa? Aku bagian quality control. Bahasa lainnya itu apa? Atau di kopi itu kan itu kopi biasa ada. Nah kalau quality control itu kan ada yang tersertifikasi, ada yang enggak, gitu kan? Yang kayak cuman cek barangnya cocok atau enggak, itu kan gudang juga, quality control juga gudang gitu. Kan dari fisik kan ada yang biasa juga bisa ngecek fisiknya. Oh ini grade-nya berapa gitu kan? Kalau aku grading juga, maksudnya ngecek fisiknya sama cupping, ngecek kualitas rasanya. Oh berarti dengan alat atau gimana? Kalau fisik ada alatnya. Ya kita cek kadar air, baru dihitung berapa persentase biji cacatnya yang bisa ditolerir sama si customer. Habis itu baru cupping. Kalau cupping pure lah indera perasa kita. Berarti betul-betul yang kayak saya pernah lihat tuh di film-film itu yang kayak atau apa ada berapa tumpukan gelas susu. Dicicip satu-satu. Iya. Itu baru dinilai kualitas kopinya. Iya, baru di situ. Berarti dari situ baru bisa dipilih mana yang bisa sesuai dengan maunya si customer. Iya. Berarti customer itu bakalan ngasih kriteria maunya seperti apa? Termasuk dari fisiknya, baru kualitas rasanya bagaimana. Nah, kualitasnya rasanya ini kan juga ada macam-macam nih rasa di kopi. Ada yang mintanya kayak buah-buahan. Ada yang di kopi itu kayak buah-buahan. Nah, yaudah kita cariin barangnya, cariin kopinya yang karakter rasanya kayak buah-buahan. Yaudah kita simpan untuk dia. Ada yang mau bodinya tebel gitu kan, kopinya pekat gitu. Ya kita cariin yang kayak gitu. Baru untuk kirimin ke dia. Itu memang dulu sekolah untuk bidang ke kopi atau apa? Dulu kuliah di bidang apa nih? Kuliah pariwisata. Kan sama istri kan. Ya, sama-sama Kak sama kakak ya. Di pariwisata. Nyambungnya dari mana itu kok bisa lirik kopi? Atau enggak? Biasa kan pariwisata bisa ngurus restoran, hotel, travel. Kalau istriku kan kakaknya Aris itu kan ke travelnya. Jadi sebenarnya nggak sengaja sih Riz. Mulainya itu pas lagi kuliah itu memang coba mulai belajar lari ke kopi atau gimana? Dari sekolahan minum kopi. Ya, saset kan. Standar lah kita minum kopi-kopi ya kan. Minum kopi saset. Terus kan selama kuliah aku ada side job ngurusin band. Ya band. Kalau di Medan Sumatera Utara lumayan lah nama bandnya kan gitu kalau nanti kan. Vokalisnya Firja terakhir. Kita vokalisnya Firja Idol. Itu terakhir. Sebelum itu masih Firja, aku ngurusin band ini. Selesai kuliah masih jalan sama band ini, kita tur Sumatera lah. Tiba-tiba kalau band atau event ini kan rezekinya harimau.
Iya, biasa lah. Kalau dapat pas lagi rame ya bener kan. Pas lagi musim-musiman. Musim-musiman. Jadi begitu kemarin tuh kena kita yang hampir 4 bulan 5 bulan nggak ada job. Bingung kan, tabungan makin habis. Bingung mau apa. Di kampus ada pengumuman lowongan kerja di kopi. Di kafe. Di kafe. Ya iseng aja. Ya oke. Berarti seharusnya kan biasanya itu kalau ada lowongan di kafe, kalau nggak waiters, barista. Dibuat kopi lah. Iya. Buat kopi. Tapi kan ini kenapa jadi lari untuk quality control kopi, bukan jadi itu perjalanan kan memang, Riz. Jadi aku dari kafe jadi barista, mulai buat minuman, naik lagi belajar lagi, belajar roasting, itu nyangrai kopinya. Yang masak lah ya. Nyangrai kopinya. Habis belajar itu naik lagi stepnya, aku mau mesti apa nih gitu kan. Mulai coba nyicip lah, analisa kopinya. Oh ini kopinya karakternya begini, oh kopi yang ini karakternya begini. Terus 2000 itu kan aku mulai di kafe itu 2010. Nah, itu di Opal. Startnya itu di Opal Kopi. Opal Kopi kafenya. Iya, yang di Ria. Di Ria. Tapi sebelumnya kita pembekalan itu 6 bulan di pabrik. Pabriknya Opal. Iya, yang di dekat rumah. Yang di kilometer 12 itu ya. Di situ pembekalannya 6 bulan baru kita ke kafe kan. 2010, 2015 mulai nggak tahu nih ini kemana lagi nih aku udah ngerosting, udah mulai belajar cupping gitu kan, udah tahu karakter kopi kayak mana. Terus tahapannya apa nih? Masa langsung jadi petani? Ya juga ya. Maksudnya belajar proses kopi gitu kan, belum dapat ini gitu kan, belum dapat ilmunya gitu. Mana ya? Ada teman aku ngasih tahu di perusahaannya lagi nyari itu untuk quality control lah. Quality control ya. Nyari quality control di perusahaan dia. Udah ngiseng apply. Tapi mereka baru butuhin itu 4 bulan kemudian. Jadi aku ngelamar. Mereka memang buka lamaran. Mereka ngabarin kalau kami butuhnya 4 bulan lagi untuk itu. Ya udah aku nunggu kan. Maksudnya ya udahlah ini. Ya 4 bulan nunggu lah. Ya kalau lanjut aku tungguin lah gitu kan. Karena masih kerja di kafe pada saat itu. Gak nyampe 2 minggu ditelepon lagi sama temennya. Sebelum 4 lain lagi. Beda lagi. Dia tanya, "Kok ngelamar ke perusahaan ini ya?" Kok tahu? Kan industri kopi kan sebenarnya kecil, Riz. Dunianya itu orangnya, yang pemegangnya lah bahasa pemegangnya. Situ aja kan. Orangnya situ aja. Ya udah, dia bilang, "Ini ada juga perusahaan lain nyari, kau interest enggak?" tuh kan. Oh, ya udah aku coba juga gitu kan. Ya nambah-nambah pengalaman untuk lah. Jadi quality juga. Ya, sama, masih di quality control. Karena aku ngerasa tahapan selanjutnya adalah quality control. Jadi udah setelah itu bukan nge-play sih, Riz. Itu agak lucunya itu kan di telepon, bukannya sendiri nge-play untuk ngelamar kan? Bukan. Jadi yang terakhir ini yang sekarang sempat aku kerja ini, kalau mau kata teman aku tadi ini kan dia bukan kerja di perusahaan ini juga. Oh, dia bukan kerja. Bukan. Kalau mau ntar aku kasih nomormu ke teman aku yang kerja di situ. Ada lagi orangnya lagi. Jadi udah ditelepon kapan bisa datang ke kantor gitu. Ya. Dia bilang besok juga oke besok kata dia. Nah kan dia nanya sama aku kapan bisa datang. Ya, asumsiku adalah aku nggak bawa. Jadi aku datang itu nggak bawa CV, nggak bawa apa, bawa badan doang. Iya. Karena disuruh datang aja kan. Bukan suruh ngelamar. Kan. Jadi aku datang. CV-nya mana nih? Aku nggak bawa gitu. Udah nggak apa-apa, next aja deh. Mau interview sekarang? Boleh. Interview 1,5 jam. Interview 1,5 jam. Dan banyak ini interview yang paling menarik menurut aku ya.
sepanjang aku interview kerja. 1,5 jam itu terpanjang kayaknya pernah tahu. Dan terpanjang juga. Selama 80% itu dia menceritakan kondisi perusahaan. Apa yang pernah terjadi di perusahaan ini. Curhat lah bahasanya. Iya. Dan itu jarang kan dilakuin perusahaan. Karena dia seharusnya kan dalam kulit dalamnya itu tidak bisa dipublish ke orang banyak gitu kan. Benar. Ini orang yang baru datang statusnya pelamar. Iya, dia kasih tahu kondisi perusahaan itu begini, kita dari permasalahannya semua. Enggak, permasalahannya sih enggak terlalu banyak, cuman dia bilang kita pernah demonstrasi gini-gini, karyawan demo gara-gara perubahan manajemen segala macam. Ya normal lah itu kan standar, cuman dia bilang biar kamu tahu gitu kondisinya perusahaannya begini, kita mau moving dari kantor sini, kita mau pindah ke sini tadi itu, bersedia nggak kalau nanti kita pindah dari dekat Teladan pindahnya ke Percut. Kantornya di Teladan. Awalnya di Teladan, pindah ke Percut, mau dipindahin ke Percut, kita mau buat lebih gede gitu. Kantornya kita kan tinggal di Johor Bapak. Lumayan juga ya kalau Johor Teladan tadi masih enak kan? Masih bisa lah. Iya kan? Ini ujung-ujung. Percut tuh ujung. Iya kan? Laut. Bener kan? Jauh ya, dekat pinggir pantai gitu. Iya. Ya udah deh. Coba aja gitu kan. Dan yang kerennya lagi udah interview, dia nanya ekspektasi salary-nya berapa, aku kasih angka aku. Besoknya dia cuma nawar gini, segini mau nggak turun 500.000, Riz? Abang menawarkan gaji ini digit. Iya, ini angka angkaku ke dia. Besoknya dia calling. Kita oke. Turun 500. Tapi kalau salary-nya segini mau nggak? Diturunin 500.000. Ya mau lah, gue bilang gitu. 500.000 nggak mau juga mikir. 500.000. Ya, maksudnya dengan yang ku kasih itu udah lumayan kan, udah cukup lah untuk kita, cukup lah kan, sebatas kita. Ditawarin ini 500.000, ya udahlah, gue bilang gitu aja kan. Itu posisinya masih kerja di kopi? Masih di kafe. Masih di kafe Opal? Bukan di Opal lagi tuh. Itu bukan? Di 36 kan, terakhir aku kerja di kafe kan 36. Opal, abis itu pindah ke 36. Opal ke sempat ada di Mangkubumi itu Coffee 45. Coffee 45. Itu yang barengan sama toko kaset. Iya, kaset 45 kan. Itu 45. Habis itu aku ada pegang coffee shop di Rantau sempat. Enggak lama habis itu ditawarin ke 36. Jadi posisi yang Dilan untuk dipindah ke perusahaan yang mau dipindah ke Percut itu posisi masih kerja di 36. Sebagai head bar sama roastery. Okay. Jadi ya udah. Selang itu di Teladan atau langsung udah ke Percut tuh? Teladan dulu 3 bulan. 3 bulan di Teladan. 3 bulan aja di Teladannya kan. Habis itu baru dipindahin ke Percut. Dan itu ada akomodasinya atau akhirnya mereka kasih kita fasilitas antar jemput untuk semua pekerja. Boleh minum nggak? Oh iya, kopi. Ini ada kopi. Ini ada gula. Biasanya kalau mau minum kopi asli nggak pakai gula ya? Nggak pakai gula. Ini kopi. Penilaiannya. Oke, untuk kopi hitam morning ini asik karena kan tebal kan. Ya tebal. Buat melek lah. Nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Ya. Cuman kalau bodinya sih oke. Bodinya strong. Kalau bisa dinilai, ini kan taunya kalau kayak aku lah gitu kayak saya. Taunya ini kopi hitam. Ya. Taunya rasanya pahit. Ya. Apa yang bisa dijabarkan dari kopi hitam ini? Ini karakter kopi Sumatera banget. Sebenarnya ya, karena dia ada earthy kayak tanah gitu kan. Tanah ya. Terus dia cenderung kayak ada bau tembakau. Terus asemnya itu asam-asam kayak jeruk. Ya karakter kopi Sumatera banget sih ini. Biasa kan kayak kopi punya
biji kelas-kelasnya. Nah, Kan gitu kan. Dulu sempat juga sih iseng-iseng beli gabah. Pingin coba kan gabah 100 kilo. Habislah 3 juta kan. Zamannya gabah 30-an kan 20 sekian. Dan bodohnya nggak ngerti apa-apa, beli aja kan karena ada uang 3 juta, tes, panggil orang yang biasa milih ibu-ibu, tes. Untung nggak rugi, 0-0. Balik modal aja ya. Balik modal aja. Aduh. Ada tuh ya. Udah itu baru belajar kayak pernah tahu ini apa biji apa bahasanya yang putih? Apa? Kalau yang putih masih labunya. Ya kan ada kita belah kan ini yang grade sekian, yang hijaunya. yang apa ya? Floater yang biji ngambang. Kan gitu-gitu kan. Kemudian ini yang khusus biji yang udah pecah-pecahan sampah. Yang paling ujung harga sekian. Kemudian yang nomor satunya mulus hijau. Benar. Kemudian ada yang putih, bilang apa? Kalau yang putih yang sempat kita bilang white coffee. Iya itu floater tadi. Sebenarnya itu juga bukan kualitas yang terbaik sebenarnya. Tapi cuma karena branding kan, orang marketingnya gitu. Harganya bagus. Kan agak lumayan kan? Yang lumayan pada akhirnya agak lumayan harganya. Makanya itu pecah. Ya untung sih cuman 200 berapa dari modal 3 juta. Padahal bayar upah pilihnya udah lumayan kan? Apa itu kan per hari ya? Per hari kan? Itu untuk satu goni 100 kilo butuh waktu kurang lebih 2-3 hari untuk baru satu orang baru selesai mecah. Belum lagi jemurnya. Belum lagi benar. Biar dapat yang lagi pilih lagi. Itu repot sih sebenarnya. Makanya jangan kalau nggak fokus mau jadi apa bisa rugi ya, rugi besar. Karena kalau sekali rugi kayaknya nggak main-main sih. Ya ini buat teman-teman biar tahu juga kan. Iya, terkadang kan orang karena kan ini ini hebat pengusaha kopi, uangnya banyak, biasa gitu kan. Nih suaminya si Wita, ini cerita saudara kita lah gitu. Kita lah ya, orang kita lah kan. Ya, itu kan pernah pengen belajar ini kan, bisnis kopi kan. Jadi aku bawa ke gudang. Nah ini biar kau ketemu aja langsung sama yang pemainnya gitu kan. Mereka ngobrol kan si Misdar kan main ke beras kan. Iya, beras, jagung, gitu kan. Gitu-gitu. Dibilangin sama si yang punya gudang kan. Oh beras modal berapa? Segini. Untungnya berapa? Segini ya kan. 10 kilo beras kau itu adalah modal 1 kilo kopiku. Kok untungnya dapat segitu? Aku nggak nyampe segitu untungnya kalau dari 10 kilo kau. 10 banding 1 dan untungnya tidak sampai dan segitu. Nggak sama. Udah ngapain kau main kesini katanya. Udah mending kau gedein aja berasmu. Itu kata si Yaunya tuh. Ya juga ya bang kata si Misdar. Terakhirnya susah bang katanya. Pastilah. Semua tuh susah. Tergantung memang kembali lagi kan kalau ditekuninya gimana. Karena kan kalau si Misdar tadi mau main, dia kan baru. Relasi dia kan belum sebanyak yang ini. Dan dia belum tahu sanggup berapa resiko yang ditanggung dia kan. Benar. Karena apa memang bukan pegang-pegangannya, kemudian dia belum hitung-hitungan sanggup nggak dia misalnya goyang sekali putaran minus. Bisa. Kalau sanggup dia terima itu sampai 2-3 kali belajar, mungkin. Kalau kayak sekarang aja ya, kondisi sekarang kan kondisi susah. Pasar sekarang nih. Karena agak susah. Sebenarnya satu barang lagi kopi agak susah didapat di yang susah didapat. Kopi susah. Satu lagi pengiriman juga susah. Karena musimnya seperti ini. Karena kondisi sekarang kayak Covid ini, kapal nggak banyak untuk kirim kontainer antar negara. Kirim kontainer nggak banyak. Jadi bayangin aja kadang kejadian itu kita karena nggak dapat kapal, kita nitip kontainer kita itu di Belawan kan, itu kan kena cas per hari. Setaunya gitu, bukan kalau kapal nyandar per jam per tahunnya. Kalau kontainer per hari parkir. Nah itu aja udah berapa Riz kosnya per hari ya? Per hari. Nah itu kan kondisi barang kita mau ready kan kirim. Kalau kita barang ada numpuk di gudang, kontrak nggak ada. Udah berapa tuh duit yang tertanam di situ? Harus ngurus lagi kualitas supaya nggak turun. Pasti. Ada menjemur gitu kan.
satu kontainer kopi itu aja modalnya kan udah M. Itu berapa ton? Ton pasti kan hitungan satu kontainer. 19,2 ton. hampir 20. 19.200 kilo. 19,2. Itu Banyak. modalnya M. Kalau kalikan gabah yang kali 30 aja, itu masih hitung gabah ya. Iyalah. Masih hitung gabah. Iyalah. Kali 30 aja itu udah berapa? Waduh. Konon lagi yang dikirim tuh pasti kan grade-nya grade 1. Grade 1 ada semua. yang buangan kan. Ada kayak tergantung Aris bilang tadi kan. Kita bilang lah grade 1. Grade 1 ada di atas 100. Enggak lah. Nggak sampai 100. Jualnya. Mana nyampe? Nggak sampai 100. Mana nyampe? 70 ribuan. 70 ribu, 70 ke 73 ribu per kilo. 70 aja kalikan 10 ton aja. Itu udah berapa? Iya. Udah 700 kan. Pernah nggak terjadi masalah atau trouble pada saat pengiriman? Pastilah, pasti pernah. Biasanya tuh yang paling diklaim sama customer kan. Diklaim sama customer gitu kan, karena ya kita sering ribut sama customer juga kan. Ya karena biasanya banyak yang terjadi tuh apa masalahnya? Mereka pasti klaim fisik. Yang bisa mereka klaim kan kalau nggak fisiknya sama taste, rasanya. Ya kopi ini kan ada rasa cacat juga. Mereka nanti ya ada bilang klaim rasa cacatnya gini. Sementara kan kita evaluasi sebelum kirim itu stepnya banyak. Banyak banget kan. Jadi mulai dari raw materialnya aja masih bahan mentahnya tuh kita udah cicip. Oh ini cocok sini. Begitu proses lagi kita cicip lagi. Oh ini masih konsisten, masih sama rasanya. Sampai ke pengiriman. Itu kita cicip lagi. Oh masih sesuai dengan apa yang mereka mau. Nanti sampai sana mereka klaim, oh rasanya begini. Kita udah prepare di sini udah bagus kan. Ya biasanya kan karena udah ada orang seperti abang yang udah kontrol itu semua sebelum udah perhitungan nih perjalanan pasti kan berapa lama? 2 bulan kan, paling lama 2 bulan. Berapa ngaruh persen turun kualitas? Pasti kan gitu kan? Kita kan buat treatment, Riz. Kita juga buat treatment kan. Kondisi kalau musim panas di sana, kita nggak perlu. Karena beberapa klien ini kan mereka agak strict lah ya, agak masalah tentang lingkungan. Kadang-kadang banyak yang kayak gitu, tentang lingkungan, tentang hewan. Makanya mereka kasih bonus ke kita untuk diserahkan sama lembaga-lembaganya. Contoh kayak konservasi harimau. Itu ada buyer yang mau kasih itu untuk anak-anak disabilitas. Oh, jadi ada juga ini jadi ya, CSR ya. Ada seperti itu. Ada. Bantuan untuk lingkungan gitu. Kopi jadi itu ada juga kayak gitu-gitunya. Itu dari si customer. Iya berarti ngasih. orang luar itu yang beli kopi kita. Iya. Jadi dari sekian nominal kontraknya mereka tambahin lagi di luar dari kontrak itu ini untuk harus dikasih. Dan itu harus LSM-nya. ada bukti bahwasannya pastilah. LSM. Oh ini kami sampaikan ke siapa? Ini nanti kan si lembaganya atau foundationnya itu kan ngasih report ke kita. Report ini kita kasih ke si tanda klien. bukti bahwasannya ini dana yang kalian titipkan ini kita sudah kami serahkan. sampaikan. Jadi ya kayak bayar sana kan banyak yang konsen sama lingkungan kan. Nah tapi kan kita juga nggak mau ambil risiko nih. Jadi contoh kalau musim panas kita kirim aman. Kopi masukin ke jute bag, goni ekspor itu kita kirim. Nah kalau musim dingin di negara Eropa atau Amerika, kita kasih jute bag, kontainer di laut mungkin cuacanya nggak bagus, kita kan takut ada masuk air kan, dan temperatur ekstrim kan. Itu kan ngaruh ke kopi. Makanya kita kasih plastik lagi. Berarti plastiknya kan plastik khusus. Di goni itu ada plastik lagi. Di dalam goni itu ada plastik lagi. Plastiknya plastik khusus. Plastik khusus. Nah itu kita udah prepare segitunya, nanti mereka bisa klaim, bisa komplain. Alasan mereka kita sudah kasih sebagus itu yang ada tahu plastiknya lah. Supaya kita nggak tahu lah. Komplainnya itu komplain apa misalnya? Ya mereka komplain rasa begitulah. Ya ujung-ujungnya potongan, minta diskon. Nggak tahu kita ada apa di sana kan. Treatmentnya mereka bagaimana. Tapi itu sering. Itu tapi yang paling rewel Asia sih. Asia. Nah, market Asia yang paling rewel. Yang paling apa ya lebih banyak
cerewet apa? Cerewet bahasa. Kalau mereka datang visit ke sini ya, visit ke kebun, mereka cek kopinya, mereka juga ikut cupping. Oke, aku mau ini. Mereka berarti sebelum beli mereka akan datangi perusahaan kita untuk survei bahasa, survei langsung. Nah kalau kantor aku kan kebetulan banyak cabang kan di Asia dan di Eropa dan Amerika kan. Kalau Asia atas tuh kan kantor kami di Jepang. Ada klien yang memang udah urusannya sama yang Jepang aja gitu. Jadi kita ngasih sampel ke Jepang. Oh jadi dari kita Medan kirim ke Jepang. Yang Jepang nawarin Jepang nih. yang transaksi gitu. Nah ada juga yang dari Cina, Korea itu datang ke sini. Atau dari Jepang datang ke Indo kan. Datang ke Medan. Mereka traveling sendiri. Traveling ya ke tempat-tempat kebun-kebun. Kayak eksportir, kayak ke kantor kami gitu kan. Mereka compare lah sama barang kami sama barang perusahaan lain. Oh, mereka bandingkan. Mereka bawa sampel dari perusahaan lain dibandingkan perusahaan kita. Enggak, mereka yang keliling. Jadi dari tempat aku nyicip gitu kan. Oke, dapat ini. Oh, aku mau yang ini, aku mau yang ini kata dia. Nanti dia keliling lagi kemana. Oh, aku mau yang ini, aku mau yang ini. Habis itu nanti kan kontak kita. Aku mau yang ini ya. Mereka udah cupping, mereka udah lihat fisiknya. Sesimpel itu sebenarnya tugas aku kan. Nyari yang karakter kopinya sama, daerahnya yang daerah lingkup dari, kan aku punya database kopi ini dari mana? Iya. Dari sini, fisiknya kayak gini, sesimpel itu. Kirim lagi sampelnya ke mereka di sana, mereka tinggal lihat dan mereka ngerasain kan. Oh, aku mau kontrak. Sampelnya mereka udah pegang, kita udah pegang. Kirim barangnya, mereka klaim. Beda sama sampel gitu? Katanya. Sebenarnya kita lihat sama. Dan kita punya sampel yang kita kasih sama mereka yang bulan lalu gitu, Bang. Kirim ke Jepang, Korea itu kan cuma 2 minggu nyampe ke sana. Itu masih bisa lagi? Ya resiko lah. Itu customer Asia masih ya? Asia, itu makanya paling relevan lagi yang Asia. Ke Eropa, Amerika atau kemana? Eropa cenderung mereka ambil yang agak grade-nya agak di bawah dari standar yang biasa kita Asia kita pegang. Iya. Asia lebih cerewet. Amerika oke lah. Grade-nya mereka ambil yang bagus. Tapi kalau Eropa cenderung agak di bawah mereka ambil. Kalau misalnya ke Amerika, jadi berarti yang kalau misalnya holiday deh ke Amerika atau ke Eropa gitu kan, kemana tempat-tempat wisata, yang kita minum kopi itu bisa jadi kopi kita. Iya. Dan kalau Amerika itu segitu bangganya mereka narok karung. Misalkan kita kirim kan karung itu ada logonya kan. Ada logonya. Sebangga itu kalau mereka taruh di depan kopi Sumatera. Oh gitu. Iya. Kita we serve today Sumatra coffee. Berarti tempat coffee shop bahasa coffee shop mereka kayak karungnya di udah kosong diisi padat. Enggak diisi padat. Mereka taruh di papan, guys. Oh, ditaruhkan di papan gitu, jadi dilengketkan gitu. Di papan itu mereka tulis itu kan we brewing coffee from habis itu goninya itu kan ada logonya, logo perusahaan baru kita. Iya, ada logo perusahaan kita, ada logo perusahaan bayarnya kan. Di bawah kan ada tertulis Sumatra Coffee, Mandailing Coffee, Lintong Coffee, tergantung apa yang mereka lagi ada. Sebangga itu yang mereka. Jadi orang lihat, oh ada Sumatra Coffee. Dan itu memang the bestnya, favoritnya orang mereka gitu, Eropa. Amerika cenderung. Amerika. Lebih ke Amerikanya, lebih paling memang kalau mereka ngopi, kalau bisa aku harus minum yang Sumatra Coffee. Iya. Itu biasanya langsung dicari. Dan berarti langsung rame itu kalau ada mereka serve itu biasanya. Bisa jadi customer terbanyaknya perusahaan abang itu adalah Amerika. Rutin. Selalu rutin. Ya, termasuk brand yang gerainya ada di mana-mana. Tahu lah, oke. Karena kita nggak ada hubungan sama dia kerja, jadi kita nggak bisa nyebuti ya. Iya, karena kita lagi di Brothers kan. Ya lagi di Brothers kan, gitu kan. Yang gerainya ada di mana-mana itu, ya beli juga sama kita. Kopinya.
itu beli sama kita. Beli sama kita. Jadi ngapain juga harus nyari voucher, bawa gelas saya kemana-mana untuk banyak potongan kan gitu. Ujung-ujungnya kopi kita juga. Bayangin aja kopi kita dikirim. Kalau aku nggak salah tempat roast mereka nyangrai kopi itu ada di 2 atau 3 negara ya. Asia itu kalau nggak salah Hong Kong sama India. Itu pusat untuk mereka nyangrai. Masak ya. Iya. Tapi yang gedenya itu kan di Amerika kan mereka. Bayangin kita kirim kopi ke sana, balik lagi ke sini. Baru kita minum. Dan itu setelah dari Asia itu mereka akan sebarkan ke semua outlet mereka yang ada di dunia. Iya. Dari sini ke kirim Amerika ke sana, Amerika atau ke Hong Kong atau ke India kan. Mereka sangrai. Baru mereka distribusi. Berarti mereka kirim ke Amerika terus baru balik lagi ke Asia. Iya. Kenapa nggak langsung ke Asia? Ya nggak tahu. Wajar sih memang harga mereka 1 cup itu berapa. Ya. Karena proses untuk perjalanan kopi itu keliling negara dunia itu udah berapa biayanya. Benar. Jadi gitu kan, lucu ya. Berarti banggalah kita orang Indonesia lah. Seharusnya, kita umum ya gitu. Seharusnya. Sehebat apapun kita nongkrong di luar negeri, nongkrong di tempat yang itu, ujung-ujungnya minum balik ke Indonesia. Padahal yang di sana mereka mengagungkan kopi kita loh. Wah kopi Sumatera nih, dapat dari Lintong nih, dapat dari yang famous kan Lintong, Kintamani Bali, sama Toraja. Itu the best yang tahu dari Indonesia ya. Dari Indonesia yang mereka tahu. Itu cuma yang mereka tahu. Mereka tahu pada umumnya. Padahal banyak lagi kan kayak kita banyak lagi. Kayak Gayo lah salah satunya juga kan. Gayo kalau Sumatera pasti Gayo lah kan. Gayo juga mereka banyak. Padahal kita ada Solo dari Padang, Sumatera Barat. Itu juga teksturnya bagus. Itu teksturnya beda-beda. Setiap daerah beda. Ataupun satu daerah yang punya wilayah yang berbeda. Makanya ada sertifikasinya Riz ya. Jadi aku tahu tuh literaturnya. Memang dengan cicip misalnya 100% enggak lah. Abang ini enggak dikasih tahu. Misalnya 100% enggak. Abang 100% kita enggak bisa nebak itu secara benar. Oh gitu. Cuman ini kira-kira di atas 50% lah kemungkinan. Iya, benar. Jadi kalau abang dikasih nih diuji misalnya kopi ini kan nggak tahu nih, kopi sama semua kan, hitam, udah gitu aja kan. Dikasih ada beberapa jenis yang itu kita udah tahu nih, yang buat yang ngasih ini udah ada nama biji-bijinya gitu kan dengan grade sekian-sekian. Abang pernah juga abang disuruh tebak atau disuruh nilai? Sering. Kalau nilai kita kan wajib nggak tahu. Kalau kita menilai, kita nggak boleh tahu kopinya dari mana, biar objektif. Oke. Jadi cuma dikasih air. Ini ada biasanya standarnya kan 5 cup, kopinya sama tuh. Bisa kita chip, baru kita scoring kan. Oh ini karakter rasanya gini. Oh ini asemnya kayak mana, bodinya kayak mana, rasanya apa, aromanya apa gitu kan. Itu gimana padahal ya kalau kayak saya itu kan kopi ya hitam, paling ada beda tipis asam atau enggaknya gitu kan. Itu bisa mendekati enggak itu berapa persen? Kalau atau ada cara lagi habis siap minum 1 kopi kita harus minum apa lagi untuk ngilangin perasa ini supaya jadi 0 lagi rasa kopi kita. Kopi ini unik sama kayak wine, sama kayak teh. Uniknya ini dia punya rasa mirip kayak apa yang kita udah pernah cicipin sebelumnya. Jadi tinggal membangkitkan memori aja. Contoh nih kayak kopi Gayo. Cenderung kopi Gayo itu kayak buah-buahan. Bisa jadi kayak anggur, apel gitu-gitu kalau kopi Gayo. Kalau kopi Lintong cenderung lebih kayak rempah, tebel bodinya gitu kan. Ada pedes-pedesnya. Oh ada pedes? Ada kalau kopi Gayo. Kopi Lintong. Jadi kita udah kebentuk patternnya. Oh dari Gayo begini. Oh dari Lintong kayak gini. Dari Kintamani itu lebih kayak buah-buahan yang tropical tapi yang soft. Jadi kayak nanas, kayak semangka, kayak pepaya gitu. Ada seperti buahnya pun juga berbeda-beda. Menyerupai. Bukan rasa itu tapi menyerupai. Begitu kita minum
memori kita, oh kayak ini ya. Jadi kalau biasanya kami kira-kira sering benar sering salah juga. Nggak ada lah yang bisa tahu begitu nyicip. Oh ini kopi dari sini ya? Nggak ada. Untuk jadi orang seperti abang, yang ngerti tekstur atau detail dari setiap kopi dengan cara cicip tanpa tahu itu prosesnya ya harus ya kayak tadi kan abang cuma bilang dari bawah kemudian ke ngurus masa sangrai, kemudian jadi head bar. Ya setahunya kan biasanya ada kayak les atau sekolah atau gimana prosesnya supaya ya perusahaan itu bisa pakai. Mana tahu nanti kan ada yang lihat pingin jadi seperti abang yang kayaknya enak. Terkadang kan orang ngomongnya sih enak-enak aja sih kan. Wow enak, digitnya sekian, kerjanya cuma cicip-cicip keliling-keliling Indonesia biasa gitu kan. Apalagi anak sekarang taunya tuh ya enak gitu kan, keliling bisa komunikasi, kadang nanti diundang ke luar negeri untuk apa kirim. Itu prosesnya gimana gitu kan, atau nggak supaya bisa orang-orang anak-anak muda sekarang nih yang pingin nih aku seperti abang itu gimana caranya gitu, terus bisa sampai termasuk yang nggak instan kan, betul-betul dari bawah kan. Dari bawah ya. Kalau yang orang yang kerja di bidang kopi pasti nggak asing sama istilah title key grader gitu kan. Key Arabica grader. Dia ada. Key-nya itu apa? Quality atau apa? Iya gelar quality. Itu dibuat sama satu lembaga namanya Coffee Quality Institute di Amerika. Jadi mereka buat program untuk mensertifikasi orang-orang yang ada di industri kopi. Nah kalau sekarang tuh ada Key Arabica, Key Robusta, sama Key Processing. Aku baru Key Arabica sama Key Processing. Oh itu ada lagi? Ada lagi, beda-beda. Itu masih dua? Masih ada Key Robusta. Robusta kan di sini kan nggak umum sebenarnya Robusta untuk yang dicek secara benar-benar kan. Masih Robusta jarang lah ya. Robusta kita biasanya kan terlalu tradisional sekali prosesnya kan. Yang kayak harus dimasak di atas kuali gitu-gitu itu kan itu Robusta gitu. Maksudnya proses bahan bakunya juga masih tradisional. Jadi pokoknya volume lah. Kalau kita jual Robusta itu dari Indonesia itu adalah volumenya yang banyak. Bukan kualitasnya yang bagus. Berapa banyak yang bisa kita jual walaupun ya namanya kualitasnya gitulah. Yang penting ya kopi aja gitu. Kalau ya Arabica harus yang detail, rasa, pekannya gimana, bodinya seperti itu ya. Jadi itu baru Key Arabica sama Key Processing. Memang aku dari awal aku kerja di kafe itu kan tahu istilah. Oh ada Key Arabica nih, wah ahli pakarnya nyicipin rasa ini, dia tahu rasa-rasa kopi nih gimana. Nggak pernah punya mimpi. Nggak, makanya itu nggak pernah akan kepikiran atau niat. Mahal. Itu sekolah statusnya atau ngambil sertifikatnya itu kita training seminggu. Biasanya kan ya kalau ngambil sertifikat ya ada kayak training sekian atau itu training seminggu. Jadi statusnya training, ujian baru dapat sertifikat itu. Jika gagal, pasti ada gagal dong. Karena soalnya ada ujian tuh. Cuman training aja oke, training biasanya kan dapat sertifikat udah pasti kan. Kalau Key Arabica itu dia ada kalau aku nggak salah ya 22 sub ujian. 22 bagian. Bagian untuk ujiannya yang dinilai sama mereka. Kalau gagal salah satu atau semua. Kalau gagal salah satu, remedial. Boleh remedial. Bayar cuma satu sub itu aja untuk ujiannya. Sampai kita berhasil. Tidak. Kalau dikasih kesempatan gagal 2 kali. Jika gagal 2 kali, ngulang dari awal. Dari nol lagi. Ulang 20 sub itu. Iya. Bayar lagi semuanya. Mahal banget. GT-an semua? 10 GT semua? 10. Untuk ngambil sertifikat yang Key Arabica. Key Robusta juga 10. Itu masih satu sertifikat? Satu sertifikat. Dan sertifikat itu dikeluarkan dari Amerika? Yang melegalkannya mereka. Melegalkan mereka. Tapi di ada Indonesia ada. Di Indonesia ada yang kelasnya. Ada kelasnya. Dan itu seumur hidup atau enggak? Enggak. Berlaku 3 tahun. 3 tahun habis itu kita kalibrasi.
Oke. Tinggal kalibrasi aja sih. Kalibrasinya Bayar juga itu, sih. bayarnya itu sama seperti kita. Sekitar 20% dari awal. Nah, kalau namanya kalibrasi pasti ada juga. Ini masih oke atau enggak gitu kan? Iya. Pasti kan ada gagal juga pasti. Iya, ada gagalnya juga. Nggak ulang dari nol lagi ya? Kalau gagal kalibrasinya, nextnya dia ngulang dari nol. Sadis. Sadis sih sebenarnya. Ya, karena mungkin kerjanya nggak main-main. Karena ya juga sih, karena pertanggungjawabannya juga kan. Yang diekspor tuh Kalau dijual cuman ya pakai mobil pickup, cuman 10 goni, iya. 10 goni oke lah gitu kan, nggak perlu hampir gitu. Ini jual 1 kontainer, sekali goyang emberan semua. Ember semua. Dibunuh pun nggak laku nyawa ya kan, jual ginjal. Kalau masalahnya ini guys, untungnya nggak gede. Untuk modal segitu. Untungnya nggak gede. Jadi kenapa perusahaan itu atau perusahaan-perusahaan besar yang kira dia berani buat perusahaan yang dengan bidang seperti ini gitu loh. Karena yakin dia dengan volumenya. Kalinya yang diperlukan. 100 tapi kalinya ribuan ton, ya itu kan. Mungkin itu yang mungkin biasa. Kalau pemain-pemain besar biasa hitungnya itu ya. Dan yang itu konsisten. Iya. Ini kopi nggak akan pernah mati selama kopi itu ada di dunia. Iya, selama masih diminum. Selama masih diminum. Bisa nggak kekosongan bahan satu dunia? Krisis bahan di krisis kopi terjadi sih. Enggak. Krisis pernah. Tapi nggak sampai ekstrim. Kalau Indonesia pernah ngalamin itu bahan baku ya. Kalau yang tadi Aris cerita gabah 30.000 itu dapat yang agak standar. Iya. Agak standar ya. Kita pernah terendah itu harga gabah itu 17.000-an. 16.000, 17.000 itu terendah. Setengah buang. Ya. Tertinggi itu pernah gabahnya aja 40.000-an. Wow. Persis kayak karet, kondisi karet sekarang lah ya kan. Karet itu dari harga 15 bisa cuma 5.000, 7.000. Pernah segitunya. Semahal-mahalnya kita pernah. Harga ekspor kopi itu kalau di rupiah itu 90.000. Termahal. Kualitas nomor 1. Iya, yang grade 1-nya. Grade 1-nya. Premium ya. Bukan specialty ya. Kalau kopi ini kan paling tinggi specialty. Specialty itu di atas premium. Iya. Itu pernah 90.000 dan harga turun naik itu pengaruh dari mana sih? Market dunia. Market bukan dunia. Kayak emas atau minyak. Ya itu juga kan dari market dunia. Oh, pengaruh dari situ juga? Iya. Maksudnya kan minyak bumi kan biasanya gitu sih, emas, minyak bumi kan gitu. Itu kan ada market di dunia berapa harga emas gitu kan, minyak berapa kan itu kan ada. Kalau di kopi juga ada harga market dunia. Mereka kan lihat berapa banyak demand kontrak dan mereka bandingin sama supply-nya. Bahan bakunya ada seberapa banyak sih? Prediksi. Itu kan hasil survei mereka. Berarti posisinya hitungannya adalah permintaan besar dengan bahan baku nggak banyak, otomatis harga tinggi supaya bisa menarik supaya lebih banyak. Iya. Kan gitu kan hitungannya. Iya. Secara bisnis kan gitu. Secara bisnis begitu. Saat sudah terkumpul, mulai stabil dan mulai lagi stoknya banyak, diturunkan supaya nekan mereka tidak memproduksi. Iya. Bukan hanya nggak memproduksi, supaya bayarnya bisa nyerap lebih banyak. Harga murah kan otomatis kita sebagai pembeli kan, ya udah stok aja dulu, beli aja dulu. Ya wajar lah yang namanya cerita petani selalu tidak akan pernah menang. Gitu aja. Kalau ini menarik. Nah, kan gitu kan? Tidak akan menang. Karena kan semua itu harga bukan ditentukan sama petani. Benar. Cuman kita kalau aku ya. Kalau di posisi abang sih kan orang tengah. Iya, sebenarnya kan aku cenderung nggak ada yang menentukan harga, bukan abang. Bukan. Si buyer inti satu lagi. Cuman aku kan ngelihat ke bawah kan. Dia maksudnya lihat petaninya kayak mana. Yeah. Yang aku ini sebenarnya kondisi petani itu kita ngomonginnya agak ke negara nih jadinya. Pemerintah kita kurang intervensi. Sebenarnya itu ya. Contoh kayak Vietnam, mereka bisa dibantu pemerintah.
untuk menstabilkan harga. Untuk menstabilkan? Harga. Berarti kayak disubsidi atau gimana bahasa? Pemerintah yang netapin. Kalau mau ekspor harganya segini. Kalau mau jual keluar, keterlibatan pemerintah. Mereka yang mengukuhkan kalau mau jual harus gini. Dan si buyer nggak bisa nego. Ya kalau misalnya si pembeli mau nggak terlalu jauh lah. Kalau kita kan terlalu ekstrim yang dari tadi aku bilang nggak bahaya dari 45 bisa 17.000. Iya. Ya kalau itu kan petani hancur-hancuran kan. Begitu hoki mereka kan berapa persentase hokinya gimana sih gitu. Belum tentu setahun bisa harganya segitu terus. Bisa jadi cuma beberapa bulan harga tinggi. Tiba-tiba hancur lagi. Iya, jadi kan ya satu lagi karena kita kan negara produksi kualitas oke. Tapi kita bukan produksi terbanyak di dunia. Bukan. Kita nomor 4. Nomor 1 Brazil mafianya beradar. Jadi kalau misalnya sudah tembakau megang, setahunya kan gitu kan. Ya setahunya cerutu kayak misalnya kalau kita ini adaku ada dari luar ini atau dari misalnya dari mana aku kemarin mereka kan pegang kopi, pisang. Iya, Brazil terbanyak untuk ekspor pisang. Bukan Thailand. Bukan. Nah, jadi bayangin aja. Dan makanya karena mereka paling banyak produksinya, harga mereka cenderung di bawah. Begitu mereka mau panen, kebiasaannya adalah mereka stok. Mereka juga Brazil itu yang menarik mayoritas kebun kopi itu di sana milik perusahaan. Kalau kita kan milik rakyat. Perkebunan rakyat. Kalau kopi kita ya. Kopi kecuali kita kelapa sawit ya. Perkebunan rakyat kan. Kalau Brazil itu kopinya punya perusahaan. Lahan itu punya perusahaan. Jadi betul-betul bisa bermain ya. Jadi bayangin aja mereka lagi panen, mereka biasanya stok. Ya supaya harganya naik dulu. Kau mau beli Nggak ada, mereka ngasih. biarin aja harga naik. Kopi kita kan naik juga nih kan, harga kopi kita naik. Petani lagi hoki nih. Begitu harga dah mereka rasa cocok, mereka rilis, bongkar, hancur lagi, turun lagi harga petani kita ya. Berarti kalau bisa jadi kalau cara amannya adalah gimana? Karena kita petani lokal lah ya, tidak ada berhubungan sama perusahaan. Bagusnya ya pemerintahnya untuk mengcover itu. Pemerintah lah yang bantu. Seharusnya pemerintah yang bantu ke sana. Itu susah. Ya serba salah ya, kasihan juga ya. Padahal nama kita cukup diperhitungkan untuk namanya kopi. Kualitas kita diakui lah. Sayang banget sih sebenarnya. Kok jadi agak sedih ya. Tadi kita ngomong bagus. Tapi ya ujung-ujungnya sih memang ya kembali lagi yang kita lakukan ini ya memang untuk kehidupan kita kan gitu kan. Jadi kalau memang sih alangkah bagusnya memang ya harus ada support. Kenapa ya luar itu bisa disupport semua. Berharap sih pemerintah yang ngerti kan. Mumpung jangan sampai lumayan loh. Kita aku nggak tahu data terakhir ya. Kita itu bisa jual sekitar jutaan bags, jutaan karung setahun untuk Indonesia dari Indonesia untuk global secara Indonesia. Iya. Atau dari Sumatera? Dari Indonesia jutaan bag. Belasan jutaan bags. Itu nggak ratusan kontainer? Ratusan, bayangin aja. Aku nggak terlalu update lagi sekarang ke sana, Riz. Kalau dulu 2 tahun 3 tahun ke belakang itu aku masih bisa dapat datanya itu sebulan itu dari Belawan aja untuk ekspor kopi. Itu bisa sekitar 200-300 bag. Itu cuma 200 kontainer. 200 kontainer itu cuma dari Belawan. Ya termasuk kan berarti cover yang kopi dari Sumatera Barat, kopi dari sini, kopi dari Aceh. Kita bilang 200 kontainer. Sumatera punya lah ya, Sumatera. Dan semua itu
grade-nya nyampur ya, mau grade bagus, mau tergantung customer mau yang mana ya. Pokoknya untuk data kopinya itu pokoknya kita jual itu ya kurang lebih 200-300 kontainer per tahun. Per bulan. Itu per bulan. Per bulan. Itu nggak main-main lagi ceritanya. Kalau dan itu berarti pajaknya udah berapa? Sumbangsi dari kopi juga berarti sudah besar. Berarti seharusnya yang nampaknya sepele cuman kayak minumnya segelas sekian ribu, itu sebenarnya ya itu udah cukup banyak. Terkadang yang dari sepele itu sebenarnya income yang terbesar seharusnya. Kalau kita minum individu kita itu kalau nggak salah tuh Indonesia nomor berapa ya pengkonsumsi secara individual ya. Pengkonsumsi terbanyak kopi. Kita itu sebenarnya bukan masuk yang top 5, bukan yang 5 besar. Walaupun ya kalau kita bisa lihat dengan pertumbuhan coffee shop sekarang di Medan aja lah, di Medan aja gitu ya. Kan. Gila-gilaan. Setiap masuk gang yang ada pokoknya lahan kecil aja, gang kecil udah jadi buat pakai tutup pakai apa seng apa semua, jadi kesan-kesan yang ngopi di teras gitu ya kan. Bukan paling banyak. Bukan paling banyak. Paling banyak itu dari aku nggak tahu Eropa mana ya, pasti dia negara Skandinavia lah, kayak Norway, Finland, dan dingin gitu. Iya. Jadi mereka setahun secara individu per satu orang itu sekitar 50-60 kilo roasted bean yang udah jadi 50 kilo kita bilang gampangnya itu setahun. Iya, satu orang. Begap itu. Banyak itu loh. Sedangkan banyak biasanya kan sekali buat itu aja lah. Cuman berapa 20 berapa gram? 20 gram kita bilang satu gelas ini 20 gram lah kita bilang kan, kurang lebih 18 sampai 20 standarnya. Tergantung berarti kalau kau sehari minum 2 gelas, 3 gelas 60 gram. Kalau 10 hari baru berarti bisa jadi kurang lebih per gram 2 jam minum kopi. Sehari mah itu di sana bisa satu orang tuh 5 kali 6 kali kopi. 6 gelas kopi. Kita standarnya itu pagi, siang sambil nyantai sampai siang kita jarang. Biasanya sih pagi malam ya. Itu cuma 2. Siang jarang ya. Iya. Karena baru siap makan kan. Makan siang ya. Padahal bisa segitu loh. Berarti masih unik kan, kopi ini sebenarnya kan unik dari kayak yang kita tengok hanya bahasa sangrai atau masak, kemudian kita giling, kita jadikan espresso gitu kan bahasa espresso manual brew gitu kan. Prosesnya itu sebenarnya ribet, hitungannya tipis. Kan pernah aku ngasih kuliah umum lah ya di kampusku kan. Jadi aku diundang untuk ngomong sama adik-adik sama yang baru lah, mahasiswa baru. Ada yang nanya, kan aku cerita tentang perjalanan aku di kopi kan. Menurut abang, kopi itu apa? Dia nanya gitu, kopi itu apa? Itu pertanyaan simpel tapi berat artinya. Berat. Sebenarnya ya kalau kopi itu apa? Ya terakhir kebalikin juga kan. Aku tanya juga sama yang lain kan. Ya, menurut kalian kopi itu apa? Ya, ada yang bilang minuman, ada yang bilang ya biji, ada yang bilang macam-macam lah. Ya. Begitu terakhir dijawab gini, kalau bagi aku kopi itu udah kehidupan, life style, bukan hanya sekedar style. Aku bisa menikah uangnya dari kopi, bisa punya apa yang sekarang aku apa yang kita dapatkan dari kopi. Bukan hanya cuma lifestyle-nya, bukan hanya cuma minum. Aku butuh kopi tiap hari, nggak hanya gitu aja. Dan aku melihat berapa banyak pekerjaan yang melibatkan kopi. Ya kopi itu banyak melibatkan di bidang pekerjaan yang lain. Contoh, pengangkutan. Berpengaruh pasti. Ya. Hidup kan, jasa pengangkutan dari Aceh, dari mana yang antar kopi dari ke sini gitu kan. Masyarakat yang dari proses pembelahan dari gabah itu. Benar. Itu pasti banyak menggunakan masyarakat setempat yang ada tempat gudang kopi. Iya.
Kemudian di coffee shopnya untuk jualan kopi. Sangrainya bisa hidup gara-gara dia cuma nyangrai kopi, jualin ke coffee shop yang nggak punya alat roasting gitu kan. Banyak sih bagian-bagian yang memang jadinya hidup karena kopi ya, kayak misalnya tempat coffee shop otomatis kan itu ada pekerja. Benar. Pasti coffee shop yang untuk take away pasti ada pabrik yang memproduksi cup-cupnya, desain cup-cupnya kan gitu seperti kan, pabrik ya plastiknya gitu. Banyak ya kan bagian-bagian yang memang main ke desain nih sekarang ya. Ya ini sebenarnya agak-agak basicnya sekarang kan aslinya kan bisnis gitu kan. Kalau abang kan tahu juga memang basicnya bisnis, tapi ya itu kembali lagi bisnis itu banyak juga jenisnya. Benar. Banyak juga yang bisa diambil. Oke, main desain atau main seperti ini kita bisa bantu banyak orang gitu kan. Dari tempat ya kita bisa bantu untuk orang-orang yang nggak tahu tentang misalnya apa yang kita tarik atau yang kita kasih ke liput ke orang-orang atau kita bahas, itu orang banyak nggak tahu. Kemudian kita bisa tarik yang dari orang-orang yang kita bahas tentang yang simple deh, misal tempat kita bilang kayak misalnya seperti dibuat seperti ini supaya ambil regionalnya itu Sumatera deh, atau kita bilang Sumatera Utara. Banyak potensi dari Sumatera Utara yang memang bisa kita publish. Yang banyak orang dari luar Sumatera yang anggap Sumatera itu cuman kok nggak durian. Ya. Ambon. Iya dari Medan ya, dari Medan itu. Udah itu aja habis. Sebenarnya durian itu banyak dari mana-mana gitu kan. Dari sini. Katanya ya orang bilang hebat bisa makan durian. Kita bilang agak lari deh durian. Durian itu banyak yang the bestnya harga jutaan itu dari luar dari Indonesia. Sebenarnya kalau saya sendiri yang udah coba, kalau orang udah biasa makan durian di Medan, coba yang katanya tuh digitnya mahal, itu pasti nggak kemakan. Iya. Enggak. Karena aku nggak bisa makan durian jadi nggak tahu. Oh iya. Aku bukan nggak bisa makan durian. Ada penyakit nggak bisa. Orang tua. Ya, jadi kalau misalnya kan kopi durian juga ada kan? Ada. Itu buat mabuk. Itu cuma ada buat mabuk. Secara itu kan bertolak belakang seharusnya. Buat mabuk. Abis makan durian nggak boleh minum kopi, abis kopi nggak boleh makan durian kan gitu kan, gas-gasan gitu kan. Ini sama kayak kopi sama ini nanti disensor aja ini. Kan ada yang dari Aceh kan, kopi campur sama. Ya itulah. Ya udah itu kan kontradiktif juga. Kopi ya kafein yang memacu dan si tumbuhan alami ini kan penenang konsepnya. Tapi katanya aku pernah nyoba. Aku juga pernah coba. Lebih ke lemak jadinya jatuhnya sih sebenarnya. Secara rasa iya. Cuman efeknya banyak yang kadang-kadang memang terlalu berlebihan yang memang nggak wajar diterima. Itu patennya orang ini, mantapnya orang Sumatera ini kan, kreatif kali ya. Indonesia memang terkenal kreatif. Tukang ngotak-ngatik. Iya. Jadi, itu parah sih. Aku ngerasanya, ini si kafein yang memacu jantung, si biji dari tumbuhan ini menenangkan. Jadi kemarin tuh aku sampai keringetan, kira-kira jantungku tiba-tiba cepat, tiba-tiba slow. Karena nggak stabil jadi stabil. Itu kalau nggak tahan penyakit jantung, itu bisa lewat berarti. Gawat. Jangan dicoba lah udah. Dan itu kan memang sampai ada juga sih lari kayak ke dodol, kemana. Dan harganya bukan harga yang murah, harganya fantastis juga. Bisa harus kearifan lokal ya. Iya betul-betul memang Indonesia tuh banyak yang memang bisa dicampurkan yang memang nggak sewajarnya yang umum. Tapi itu laku. Jadi nanti kalau misalnya aku sama teman-teman aku mau desain packaging bisa lah ini ya? Bisa kontak, nanti. Bisa. Kita pokoknya bantu yang lingkungan kita lah. Iya. Ngapain kita harus dari luar Sumatera tapi ada Sumatera ada. Udah jalan desain? Sudah. Apa? Contohnya baju, belakangnya juga ada. Siap. Itu dari orang-orang sekitar. Jadi banyak sebenarnya kayak misal lingkungan ini dari desain, kemudian dari musik juga. Banyak kan artis juga penyanyi Indonesia itu yang memang dari notabene itu Sumatera. Banyak. Sumatera banget. Jadi ya kalau aku kita sih kalau musik banyak lah. Ya aku kan dulu di musik kan. Ya Birja sekarang jadi. Birja dari mana? Dari Aceh aslinya tapi Medan. Terus besar di Medan gitu kan.
Judika atau Judika. apa? Sekelas produsernya Ipang Lazuardi. Itu orang Medan. Orang Medan kan? Produsernya Ipang. Jadi banyak sebenarnya yang kayaknya kalau misalnya kita jalan-jalan ke Jawa, anak mana? Anak Medan. Di Jogja aja mikir 10 kali orang Jogja, bahasanya orang-orang pasarnya itu yang dibilang berani ganggu kita anak Medan, walaupun logat kita nggak terlalu keras. Tapi di kode anak Medan tuh gampang nanti. Lu Medan gitu. Iya. Mereka kan pikir 10 kali sih. Kayaknya konotasinya serem gitu ya. Kalau di Jawa naik angkot ketemu supirnya orang Medan udah pasti naik gratis lah udah. Naik gratis ya pasti ya. Begitu ya, kita metro mini. Makanya kalau udah ke Jakarta, kalau udah balik ke Jakarta atau ke rumah sana, pas bawa sendiri selalu dimarahin cuma satu. Tolong Riz, jangan terlalu banyak telekson. Kalau kamu banyak telekson, itu orang Medan banget. Betul, memang ku perhatiin nggak telekson, tapi tangan tuh gatel, macet kan, tau lah motor lalu lalang. Separah-parahnya motor di Medan, lebih sadis motor di Jakarta. Iya, lebih ekstrim. Benar, sebenarnya iya. Spion itu udah langganan, kena stang. Kita mungkin sekali 2 kali kan. Di sana udah langganan kok spion itu patah karena stang kereta. Stang motor ya, kalau di Medan bilang kereta. Cuman cara mengemudi kita kan memang ekstrim kan. Ekstrim. Makanya nggak ada rambu-rambu lalu lintas kita. Cuman satu sih yang berani satu lawan kalau dia jika bawa mobil. Melampiaskan ya. Itu Metro Mini. Kalau udah Metro Mini udah ngambil, buka kaca. Kenapa kau? Ya, pasti udah kondekturnya itu udah akan mikir 10 kali. Oh ini udah orang Medan. Udah sama-sama nih berat nih urusannya. Biasanya gitu sih. Itulah. Makanya itu Sumatera sebenarnya banyak kearifan atau potensi-potensi yang bisa kita publishkan keluar Sumatera atau ke luar Indonesia yang memang mereka nggak tahu sebenarnya. Kayak dari kopi aja sebenarnya banyak olahannya. Banyak kan. Dari kopi aja kita bahas. Contohnya dari kita bahas kulitnya lah. Kulit kopi itu dikeringin itu bisa jadi teh. Kayak teh. Bukan jadi teh sih, kayak teh. Kopi? Kulit cerinya, kulit buahnya. Kulit luar yang merahnya. Ya merahnya itu. Kalau kita keringkan, itu dikeringin, itu bisa jadi kayak dijadiin minuman, tapi prosesnya itu kayak proses teh. Jadi tinggal seduh aja. Herbal jatuhnya. Kayak begitu. Terus ada daun tehnya, daun kopinya dijadiin kayak teh juga. Banyak olahannya. Cuman kitanya di sini belum menikmatin. Di luar udah mulai. Jadi kayak kalau kulit kopi itu kita bilangnya kaskara. Nah itu di Asia kita jual. Aneh kan? Secara kita nggak minum gitu. Sayang. Secara itu barang dari sini. Dari sini. Kenapa nggak sini duluan? Berarti itu kitanya sendiri nggak. Kitanya sendiri yang nggak mau minum atau kita sendiri yang nggak tahu? Masih aneh bahasanya. Bukan nggak mau minum, ya masih aneh. Masa kulit kopi bisa dijadiin kayak gitu? Ya enak loh rasanya. Aris memang minum kopi, ngeteh gitu kan, ngopi. Ini baru tahu. Berarti kan kita perlu kasih publish ke masyarakat kita, bahwasan ya ini bisa kita konsumsi kan gitu. Berarti kan publishnya itu yang masih kita kurang gitu kan, yang informasi apa aja yang bisa kita berikan. Informasinya sih ada, cuman kan memang ya kayaknya enggak deh ya kan. Gak banyak Riz, memang gak banyak yang mau. Coffee shop sendiri banyak yang gak mau. Mungkin kita bisa satu contoh. Kita bisa minta tolong Brothers untuk narik itu. Boleh juga. Ya nanti kan? tinggal aku kan cariin ininya kan. Secara ini kan ya kita lihat aja, ini tempat tongkrongan yang mayoritas kita bilang untuk orang premium dewasa, premium lah. Dari tempatnya, kondisinya seperti ini. Kemudian pasti kan orang tua banyak. Kopi nggak kemana sih? Ya, pasti kan. Ya kembali lagi, kalau nggak orang yang nggak bisa minum kopi sekarang gini, itu jatuhnya kayak ngeteh. Kayak ngeteh. Berarti kalau orang yang nggak bisa minum, orang yang nggak bisa minum kopi, biasa kan ada sih orang yang nggak bisa minum kopi karena takut kafeinnya, takut sama problemnya. Berarti itu bisa jadi solusi untuk bisa ngeteh tapi ada versi wangi-wangi kopi. Wangi ke kopi nggak sih? Enggak. Dia tuh nggak pernah. Kalau Aris pernah minum teh yang pakai dry fruit, dia teh terus campuran ada buah-buah kering, ya begitu rasanya. Nah, rasanya manis.
Rasanya manis. Buah-buah banget. Iya, rasanya manis kayak buah-buahan. Menarik kan? Menarik. Oke, nanti kita jumpai, ya kita tes dulu. Iya. Tes di Brothers, kita ajukan. Ada nggak sampel? Gampang nggak nyari sampel seperti itu? Ada. Aku beberapa kali kan sering ke jumlah yang kita kirimkan itu ke luar Indonesia sebenarnya. Secara jumlahnya itu sih sebenarnya kan itu kan ringan, Riz. Udah dikeringkan ringan. Jadi ya ringan lah. Bayangin ini, kalau tadi satu kontainer kopi itu 19,2, satu kontainer Kaskara itu cuma 3 ton. Tapi itu udah penuh satu kontainer. Udah nggak bisa dipres. Kalau udah kering-kering kan bisa dipres gitu kan, bisa dipres. Itu udah ini, karena ringan kan dia. Jadi cuma 3 ton. Dan ngumpulin 3 ton tuh susah lah. Ngumpulin 3 ton susah. Sama dengan berapa kontainer hitungannya untuk dapatkan bahan itu? Satu kontainer. 5-6 kontainer itu. 5-6 kontainer untuk dapatkan satu kontainer itu. Kaskara itu. Harganya nggak mahal. Puluhan juga. Puluhan ribu per kilo kering. Iya, sudah kering. Siap konsumsi. Iya. Tidak perlu pengolahan lagi. Nggak ada, tinggal seduh air panas. Aku kan beberapa kali tuh ke Simalam Resort kan punya tempat plantation. Plantation kopi, punya lab. Akan jadi lab. Jadi kayak aku kan kayak key processing itu kan masih yang level 1 general. Key process itu ada 3 tahap. Tapi yang level 3-nya aku nggak berharap lah, karena level 3 itu susah dan itu dipilih dari si Coffee Quality Institute tadi nih. Oh, kau boleh ambil yang level 3. Jadi ini aku mau ngambil yang level 2-nya. Kemungkinan sih bulan 9 atau bulan 10 kata instrukturnya bakal ada di pertama kali key processing level 2 dengan bahasa Indonesia. Itu nanti di Simalam. Jadi Simalam Resort lagi buatin labnya. Kalau bahasa Indonesia aku bisa ikut sih. Karena aku sadar bahasa Inggris aku Senin Kemis kan. Senin Kemis ya. Nah, kalau nggak mepet banget pasti lagi di luar negeri, ini otak nggak muter. Nggak muter ya. Harus dipaksa dia. Harus dipaksa memang. Jadi kalau ada bahasa Indonesia kayaknya banyak sih. Pasti. Itu untuk umum. Tapi ngambil untuk umum, tapi ngambil yang level 1 dulu. Iya, level 1 untuk level umum, 1 dan bisa ada proses bahasa Indonesia. Ada di bahasa Indonesia. Baru selesai semalam. Mungkin ini bisa jadi informasi juga gitu kan. Nanti kita bantulah dari sosial media kita untuk publish, untuk kasih informasi ke anak-anak muda yang berarti kan pingin coba atau pingin mempelajari seperti yang apa Abang lakukan kan gitu kan. Jadi salah satu kan bisa membantu juga ya. Kalian kerja nggak harus kerja ya, bahasanya pakai baju rapi, kemeja. Kan gitu konotasi kan kalau kita orang-orang. Cuman jangan ini juga Riz. Sekarang ya kalau aku ngelihat Since Coffee Shop di Medan lah. Medan kita bilang Medan aja. Medan lah. Since Coffee Shop tuh barista banyak yang ya banyak lah ya, bisa dibilang banyak itu masih ke style. Kerjanya itu sebagai style. Gaya. Bukan jadi kerjanya ya menekuni, benar-benar expert gitu. Expert menekuni kan, mempelajari paham. Masih ini banyak yang dia. Kopinya bisa ku apakan ini. Iya sih betul, karena ya memangnya kopi kita bilang untuk yang itu mungkin itu yang jatuh ke kopi susu ya, yang campur dengan susu yang dia bisa berubah karena dia kan kalau udah campur susu akan kalau takaran meleset akan mempengaruhi kualitas kopi, rasa kopi itu seperti apa gitu. Jadi kalau kopi hitam yang lebih banyak ya sama di beberapa coffee shop kan sering aku isengin kan, aku sering main ke coffee shop. Dan mereka nggak tahu, nggak tahu abang itu siapa. Ada kalau yang biasanya aku isengin itu tahu aku gitu kan. Jadi coba ini kopi yang dari sini dia espresso itu kopi yang manual brew yang khusus untuk seduh yang mutar-mutar itu ya. Nah itu kan level sangrainya memang untuk sana, untuk manual brew. Tapi aku minta ini jadi Nespresso. Sebenarnya kan level sangrai atau roasting espresso itu beda daripada manual brew. Tapi aku minta, si baristanya bingung, bang ini kan untuk manual brew.
Ya emang salah. Benar sih. Sama-sama kopi kan? Iya. Aku cuma pengen tahu kalau ini di espresso kan apa jadinya? Atau dijadiin cappuccino gimana? Nah itu kan menunjukin kalau baristanya sendiri nggak ngulik, padahal dia kerja di situ. Ya. Hari-hari dia lihat. Kan seharusnya free, mumpung dia kerja di situ dia pelajari. Aku pengen coba eksperimen ini eksperimen. Kadang ya dari eksperimen kita bisa menemukan varian-varian yang baru gitu kan. Oh ternyata kopi ini enak juga dijadiin cappuccino, jadiin americano gitu kan. Nah baristanya sendiri nggak ngulik gitu. Begitu kita trigger, baru dia sadar. Iya ya, bisa juga ya. Seru kopi. Kayaknya masih banyak yang kita bisa bahas di kopi. Betul. Kemudian yang dengan kondisinya Indonesia salah satu kita bilang ya dari 5 besar negara penghasil dan pengirim kopi terbanyak kan gitu kan. Yeah. Kita bilang 5 tuh masuk 4. Kita 4. Kita posisi 4 berarti 5 besar. Big 5 bahasanya kan. Banyak cerita, banyak juga peluang, kemudian banyak lah peluang. Masih banyak juga kelebihan-kelebihan dari yang kita bisa berikan atau kita dapatkan dari hasil dari kopi kan gitu kan. Dari perekonomian pasti. Kemudian itu paling utama lah ya. Intinya semua di ekonomi kan. Ekonomi itu bisa banyak terbangkit karena kopi salah satunya kan gitu. Benar. Secara kita pengirim kopi terbanyak. Ya dari tempat kita sehari-hari nggak kemana sih, satu orang tuh pasti ada yang ngopi. Pasti. Kan gitu kan. Hari-hari pastilah. Ada lingkungan kita ya minum ya kopi susu tadi lah. Kopi susu yang nggak bisa minum pahit ya pasti harus ada susu. Ya mungkin ya kayak sekarang kita lagi di Brothers gitu kan. Dari tempatnya itu ya kalau untuk kopi shop pasti yang premium kan gitu. Dari tempat duduknya seperti ini, suasananya, kemudian ngopi itu kan salah satunya kayak orang ngeteh. Iya. Perlu kenyamanan. Benar, gitu kan. Jadi kalau tempatnya itu nggak sesuai, otomatis dia nggak bisa dapat inspirasi. Iya. Kayak seperti kan kalau orang ngopi ngeteh itu kan banyak ngurus kerjaan. Benar. Kemudian cari apa kayak jumpa klien atau bahas kerjaan. Kalau tempatnya di sini kan pasti kan memang tujuannya adalah bisnis kan. Bisnis, kenyamanan. Nomor 1 sama klien. Asik lah pasti di sini. Gitu. Mungkin kita bisa nanti buat season kedua atau mungkin nanti banyak permintaan yang kedua. Boleh. kita bahas sampai bahas dari cherry. Gitu kita. Mungkin kita nanti bakal bisa bahas next untuk apa lagi yang bisa kita dapat dari kopi. Benar. Gitu kan kayak tadi yang dari perusahaan yang tempat penginapan itu akan buat untuk kayak pendidikan lah bahasanya kan. Dia buat lab lah untuk belajar. Nah itu sendiri kan makanya tadi kalau mereka kan jual si Kaskara itu. Mereka lebih Kaskara itu. Dan mereka kan juga punya farm tea. Itu menarik. Aku juga lagi interest sama tehnya mereka. Jadi mungkin nanti kita bisa collab juga atau dengan dia kan. Setelah sudah fix memang mereka sudah siapkan lab. Mungkin abang kenal orang mereka. Mungkin jadi kan bisa jadi edukasi juga kan. Jadi untuk ke teman-teman atau yang lihat apa aja sih yang bisa kita dapat dari lingkungan kita kan gitu kan. Apa yang bisa kita bangkitkan. Sebelumnya makasih banyak Bang Ko. Siap atas waktunya. Next mungkin thank you juga lah untuk Brothers. Kopinya kan. Oke, sekian perbincangan kita stop sampai sekarang ini. Nanti mungkin kita bisa lanjut di season kedua jika memang ada peminat atau kita ada informasi-informasi tentang kopi atau tentang event-event. Kita bisa buat, kita kasih tahu ke kawan-kawan semua apa aja yang bisa kita share, kita akan share, terutama yang untuk lokal Sumatera. Kita akan bantu semuanya untuk naikkan perekonomian lah. Pastilah kan. Support lah produk lokal. Support produk lokal itu udah pasti. Kopi kita bagus-bagus kok. Nah, Mandailing Natal gitu kan, udah sampai Amerika gitu. Branding dunia aja udah pakai biji kita. Kenapa nggak kita bantu gitu kan? Yang produk kita ya namanya sekelas yang punya ada outlet di dunia kan gitu kan. Oke, sekian, makasih. Bye.